Oke, Pak Dedi, Pak Doktor, sejak kapan saudara menjadi staf khusus di Kementerian Komunikasi dan Informatika? Tahun 2017 saya menjadi tenaga ahli menteri untuk Pak Rudiantara. Oh, Rudiantara. Betul. Sudah sebagai staf ahli juga? Tenaga ahli menteri. Oh, tenaga ahli. Betul. Oke. Dari 2017, Pak? 2017. Oke. Memang saudara PNS di Kominfo? Saya PNS di Dikbudristek yang mulia. Di mana? Tetapi Kementerian Pendidikan dan di Kebudayaan, pendidikan. tetapi diperbantukan ke Kementerian Kominfo. Di BKO kan istilahnya kalau di TNI, Pak. Betul. Bantuan Kendali Operasi. Betul yang. Saya juga pernah itu di BKO kan ke Aceh, Pak, tahun 2004. Saya ikut mengadili gerakan Aceh Merdeka itu tahun 2004, Pak. Saudara di kementerian lain sebetulnya PNS-nya. Betul. Ya, di Mendikbud. Betul ya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Kemudian di BKO kan ke situ. Berarti saudara punya keahlian yang mumpuni itu, Pak. Tidak sembarang orang tuh lintas kementerian. Ya. Oke. 2017 saudara diperbantukan ke sana, di BKO kan lah, atau mungkin ditugaskan ke sana. Ya. Betul ya. Oke. Berapa orang staf menteri di situ? Sama dengan saudara? Staf ahli atau apa, Pak? Ketika zaman Pak Rudiantara ada 3 orang tenaga ahli. Tenaga menteri. ahli. Betul. Siapa saja? Yang pertama Pak Doni BU. Kemudian yang kedua Pak Bambang FX Bambang Irawan. Bambang Irawan, FX Bambang Irawan. Siapa lagi? Saudara satu. Jadi 3 orang tenaga ahli. 3 orang tenaga ahli. Betul ya. Apa tugas tenaga ahli itu? Ketika zaman Pak Rudiantara, tugasnya adalah melaksanakan penugasan khusus dari Menteri Kominfo. Kalau saya untuk bidang pengembangan SDM digital. SDM. Betul. Seperti literasi digital, talenta digital dan lain sebagainya. Pengembangan SDM. Betul yang mulia. Nah, jadi sumber daya manusia maksudnya. Betul ya. Di bidang digital, di bidang apa lagi, Pak? Di bidang pengembangan talenta dan literasi digital. Oke. Satu lagi apa? Sudah itu. Oh, itu aja? Iya. Oke. Itu sejak zamannya Pak Menterinya Rudiantara itu? Betul yang mulia. Oke. Kapan Pak Rudiantara berakhir sebagai tugasnya sebagai menteri? Tahun berapa? Tahun 2019. 2019. Betul. Digantilah dengan Pak Joni Gerard Plate. Betul yang mulia. Betul. Betul. Nah, waktu zamannya 2019 kan diganti menteri ini. Diganti menteri biasanya kebijakannya diganti juga. Dan juga termasuk staf ahlinya barangkali ada bongkar pasang. Betul yang mulia. Ya, saudara tetap dipertahankan di situ. Saya tetap dipertahankan. Tetap. Ya. Oke. Siapa lagi tambahannya, Pak, yang lain? Ketika zaman Pak Joni ada 5 orang staf khusus menteri. Ada 5 orang. Betul. Saudara Georgerius. Tidak yang mulia. Georgerius enggak? Bukan staf khusus menteri. Siapa kawannya? Yang pertama Prof. Ahmad Ramli. Kemudian yang kedua Ibu Rosarita Niken. Kemudian yang ketiga Rosarita Niken. Betul. Yang jadi sekjen itu? Betul yang mulia. yang jadi sekjen. Terus siapa lagi? Yang ketiga Bapak Zulfan Lindan. Kemudian yang keempat Bapak Philip Gobang. Dan yang terakhir saya. Itu 5 orang. Itu yang 5 orang. Sebagai tenaga ahli. Staf khusus menteri. Oh, staf khusus menteri. Betul yang mulia. Staf khusus menteri itu tak sama dengan tenaga ahli. Tidak sama. Beda yang mulia. Oh, beda. Tenaga ahli siapa aja setahu saudara? Tenaga ahli ketika zaman Pak Joni, setahu saya ada Pak Walbertus. Oh, Betul. siapa lagi? Ada Bu Latifah. Latifah Anum. Bukan.
Bukan. Latifah lain. Saya tidak tahu nama lengkapnya, tetapi Latifah yang bukan Latifah Hanum. Oh, bukan Latifah Hanum. Ya. Saya tuh ingatnya Latifah Hanum itu, Pak. Iya, yang ingat saya tuh. Pernah memberikan keterangan di sini. Lancar. Dia itu, Pak. Sering dibawa ke luar negeri oleh Pak Anang itu. Tuh. Ya. Iya, yang mulia. Ruangannya beda berarti, Pak. Dengan tenaga Staf ahli dengan tenaga ahli, staf khusus menteri dengan tenaga ahli beda ruangannya. berbeda yang mulia. Berbeda. Berbeda tetapi dalam satu lantai. Oh, satu lantai. Berbeda Betul. ruangan ya. Betul yang mulia. Sehari-hari saudara bekerja, komunikasinya sama siapa? Langsung dengan Pak Menteri atau lewat sekretarisnya dulu? Porsi yang paling besar saya berkomunikasi langsung dengan Pak Menteri. Pak Menteri. Betul. Tetapi Pak Menteri kan punya sekretaris. Betul. Siapa sekretarisnya, Pak? Ibu Happy. Ibu Happy. Betul. Happy Palupi. Betul yang mulia. Ya. Sama siapa satu lagi? Staf-stafnya, saudara tahu? Kalau stafnya Ibu Happy ada cukup banyak. Siapa? Seingat ada cukup banyak, tetapi seingat saya ada Bu Yunita. Yunita. Iya. Oke. Kemudian yang lain Banyaklah, Iya. pokoknya bagian tata Iya, iya. usahanya ya. betul. Banyak kan? Betul yang mulia. Tidak hafal satu-satu. Tidak hafal satu. Kecuali yang menonjol agak cantik dikit. Nah, kayak kita kan. Agak cantik itu lebih kenal kita kok. Latifah Hanum enggak di situ kan? Ibu Latifah Hanum Di Bakti setahu dia. saya di Bakti, Di Bakti, tapi ya saya kan? tidak tahu pasti posisinya. Saudara sering komunikasi langsung dengan Pak Menteri, Pak Joni Gerard Plate kan? Betul yang mulia. Ruangannya Pak Menteri ini sebelum kita masuk ke ruangan beliau, itu melewati ruangan siapa dulu, Pak? Ada pintu yang bisa langsung dari lobi menuju ruang Pak Menteri. Ada. Ada. Itu. Ada pintu yang bisa melalui ruang tata usaha Belum Menteri. tata usaha. Betul. Lewat ruangannya Ibu Happy Palupi dulu. Betul yang mulia. Ya. Betul. Nah, bisa dibayangin. Kalau Pak Menteri datang bisa dari bawah, dari lobi langsung ke ruangan beliau. Betul. Lift. Lantai berapa, Pak? 7 yang Lantai mulia. 7. Betul yang mulia. Nah, ada juga lewat ke ruangan Pak Menteri itu lewat tata usaha dulu. Betul. Lewat ruangannya Bu Happy Palupi. Betul yang mulia. Betul. Betul. Nah. Oke. Saudara sering koordinasi dengan Ibu Happy Palupi? Sering, Sering? terutama untuk penjadwalan dan materi pidato Bapak Menteri. Oh, materi pidato Pak Menteri. Siapa konseptornya, Pak? Saudara kah? Kalau pidato Bapak Menteri mengisi acara-acara, kami yang mengkonsep. Iya. Betul ya. Pastilah saudara apalagi dari Depdikbud. Ya kan? Ahli bahasa itu, Pak. Iya, tata bahasa apa yang ini ya konsep pidato itu, ya kan? Itu referensinya ada sama saudara. Betul ya. Pak Menteri cuma baca aja mana arahnya, tanya dulu konsultasi apa yang mau dibicarakan, kan gitu, Pak. Betul Ya. ya. Kalau saya sebagai staf khusus Menteri juga bisa kayaknya. Ya kan kita konsultasi dulu sama beliau apa yang mau dibicarakan di acara itu, Pak. Apa yang dibicarakan gitu. Minta masukan dulu sama beliau, baru saudara yang konsep dengan staf-stafnya. Betul kah? Betul ya. Oh. Mulia. Sekarang saya tanya saudara. Ya, ini ya. Ya. Jujur ya. Siap yang mulia. Apakah pernah Happy Palupi menitipkan sesuatu kepada saudara? Pernah? Saudara Happy Palupi mentransfer. Oh, ya pokoknya lah. Uang. Nantilah kalau caranya itu nantilah. Ya. Tapi yang judulnya dulu menitipkan. Ya. Betul ya. Ada. Ada. Kapan itu, Pak? Dimulai di bulan Maret 2021 yang mulia. Maret 2021. Tapi Ya. pembicaraannya Oke. sudah sejak Desember 2020. Pembicaraannya tuh sebelum itu. Betul.
Nah, gimana pembicaraannya? Gimana ceritanya, Pak? Baik. Ya. Jadi sekitar bulan Desember, saya tidak ingat tanggalnya, pada waktu itu Pak Menteri Joni memanggil saya ke ruangan berdua. Beliau menyampaikan bahwa akan memberikan honor tambahan karena saya sudah bekerja banting tulang untuk membantu beliau. Perlu kami informasikan yang mulia, memang selama saya membantu Pak Joni, saya hampir setiap malam tidur dini hari dan weekend pun saya tetap bekerja. Iyalah. Dan pada waktu itu kalau staf khusus menteri itu harus siap 24 jam. Betul ya. Sama dengan ajudan, Pak. Betul, sama ya. dengan pengawal, sama dengan sekretaris. Saya ngerti lah itu. Betul yang mulia. Siap 24 jam. Betul. Kalau tidak siap, janganlah coba-coba jadi staf khusus. Betul. Janganlah coba-coba sebagai sekretaris. Janganlah coba-coba sebagai ajudan. Begitu, Pak. Karena seorang menteri itu kan pembantu presiden, Pak. Acaranya sangat banyak. Nah, jadi harus banyak pembantu-pembantunya, termasuk orang-orang atau staf yang mengawal, kemudian mempersiapkan segala sesuatu. Ya. Betul yang mulia. Itu pada bulan November tahun 2020. Desember itu ya, yang mulia. Hah? Desember yang 2020. Betul yang mulia. Pak Joni itu menyampaikan itu kepada saudara, memberikan insentif. Honor tambahan. Betul. Itu permintaan saudara dulu kah atau datangnya dari Pak Joni? Saya tidak pernah sekalipun meminta honor tambahan yang tidak ada. Tidak pernah. Saudara dipanggil. Saudara dipanggil sendiri atau ketiga-tiganya staf khusus itu dipanggil? Saya sendiri yang. Oh, saudara sendiri. Betul yang. Oke. Kemudian Pak Joni Gerard Plate menyatakan, mulai kapan saudara menerima itu? Katanya. Kalau bulan Desember itu belum menyampaikan mulai kapan. Oh, belum ada nilainya? Belum. Oh, tapi nanti kamu sebagai staf khusus menteri akan diberikan honor tambahan. Betul. Atau insentif. Ya. Betul, dengan penjelasan yang saya ingat betul yang beliau sampaikan, kerja banting tulang ya, harus sudah itu nggak usah diulangi lagi, itu kan sudah saudara sampaikan tadi. Ya, okay. Bagaimana kerjanya banting tulang 24 jam, nggak mengenal waktu lah, dan ngerti lah saya itu, ya kan? Tapi itu yang disampaikan. Kapan mulai diterima katanya? Izin yang mulia, mulai bulan Februari 2021, Pak Joni memanggil kembali saya. Ntar dulu, bulan Februari ya? Itu memanggil dulu yang mulia. Oh, memanggil belum dapat. Ya. Terus? Bulan Februari saya dipanggil ke ruangan beliau, hanya berdua. Kemudian beliau menyampaikan honor tambahan yang dulu saya pernah sampaikan sudah akan mulai diberikan ke kamu yang akan mengurus Happy. Seperti itu yang mulia. Itu saudara dipanggil ke ruangannya berdua 4 mata aja. Betul yang mulia. Enggak didampingi oleh Happy Palupi, enggak? Tidak ya. Ya, berarti berdua aja ya. Iya. Anggarannya dari mana itu? Nah, itu yang langsung saya tanyakan waktu itu yang mulia. Saya sampaikan, izin Pak Menteri, saya kalau mendapatkan honor tambahan harus jelas asalnya, harus legal. Saya tidak mau jika itu tidak jelas dan tidak legal. Itu saya sampaikan sejak pertama saya diberitahu akan mulai mendapatkan. Ada saudara pertanyakan itu? Betul yang mulia. Apa jawab beliau? Ya nanti diurus Ibu Happy. Oh, itu diurus Ibu Happy? Betul. Oke. Jadi saudara sudah mempertanyakan ini? Sudah mempertanyakan. Ya, dijawab sama Pak Menteri. Betul. Ya kan? Oleh Dan Pak Joni, tidak hanya diurus sekali. sama Bu Happy, gitu kan? Dan saya menanyakan tidak hanya sekali yang mulia. Ya sudahlah, itu kau udah ditanyakan. Ya. Saudara tanya nggak sama Bu Happy setelah itu? Tanya yang mulia. Anggarannya dari mana katanya? Bu Happy waktu itu tidak menyampaikan anggaran dari mana. Saudara kan mempertanyakan nih, Bu Happy,
saya kan mau dikasih ini, ya honor tambahan atau insentif lah sebagai staf khusus menteri gitu kan. Betul. Oke, itu saudara tadi kan udah mempertanyakan juga sama Pak Joni. Betul. Yang maunya ya dari mana sumbernya, kemudian harus yang legal gitu kan. Betul. Sama Bu Epi enggak saudara tanya itu? Saya tanyakan beberapa kali juga. Apa jawabnya? Saya tidak tahu asalnya dari mana. Kata siapa? Bu Happy. Oke ya? Ya. Itu ya? Iya yang mulia. Itu insentif itu yang mau dikasih itu untuk 3 orang atau untuk saudara sendiri? Yang saya tahu hanya untuk saya dan untuk Bu Happy. Selain itu saya tidak tahu. Ya saudara kan ada 3 ini. Staf khusus menteri itu kan ada 3 orang. Oh ya. Untuk 3 orang atau untuk saudara sendiri? Untuk staf khusus menteri yang jumlahnya 5 orang, hanya saya sendiri yang mulia. Oh saudara sendiri? Saya sendiri. Memang saudara ketuanya atau kepalanya staf khusus itu? Tidak ada kepala staf khusus. Tidak ada kepala? Tidak atau ada. Saudara yang diberikan apa tanggung jawab? Betul yang mulia. Betul. Betul. Yang lain itu membantu saudara gitu? Betul. Oke lah. Pendek cerita, bulan Maret tahun 2021 baru saudara menerima. Betul yang mulia. Siapa yang menyerahkan sama saudara? Saya ditransfer oleh Ibu Happy. Ditransfer. Betul yang mulia. Tiap bulan Pak? Betul setiap bulan. Berapa kali? Kalau di rekening koran saya itu 22 kali, tetapi 22 kali. Dalam 1 bulan bisa beberapa kali. Berapa kali? Per bulan itu range-nya, rentangnya antara 60 sampai 100 juta yang mulia. Oh, enggak sekaligus 100. Enggak, kadang kadang 60 tambah 40 lagi. Betul. Ya. Betul. Kadang 50 tambah 50 lagi. Barangkali begitu, Pak. Betul yang mulia. Ya. Betul. Ada yang sekaligus juga. Bagaimana? Ada yang sekaligus transfer. Ada yang sekaligus. Juta. Ada yang sekaligus. Ada. Ada. Masuk ke rekening saudara. Masuk ke rekening saya. Dari rekening siapa? Dari rekening Ibu Happy. Dari Ibu Happy. Betul. Oh, berarti apa rekening saudara? Rekening apa yang dipakai? Mandiri. Mandiri. Yang mulia, Terus? sejak awal pertama saya disidik, saya sudah dengan sukarela menyerahkan rekening koran saya. Betul. Berarti mandiri yang saudara punya. Betul yang mulia. Berapa nomor terakhirnya? Nomor apa yang mulia? Nomor rekening saudara yang terakhir berapa nomornya? Ujungnya 365 yang mulia. Ujungnya? Ujungnya. Kalau ujungnya nomornya 365. Iya, saya nggak ingat. Ini. Adalah menerima berapa kali transferan. Betul. Betul kan? Ada yang 50, ada yang 60 mungkin ya? Betul ya. Ada yang 40, macam-macam ya? Betul yang mulia. Kesemuanya itu Ya. transferan dikumulasikan Pak. Ya. Berapa jumlahnya semua? Sekitar 1,5. 1,5 M. Betul yang mulia. Dari bulan Maret 2021 sampai kapan Pak? Sampai bulan Juli 2022, karena pada waktu itu yang mulia, sepanjang saya menerima, saya menyampaikan beberapa kali ke Pak Joni dan Bu Happy bahwa saya tidak nyaman menerima itu, dan puncaknya bulan Juli 2022 saya sampaikan ke Pak Menteri Joni dan ke Bu Happy, saya tidak mau lagi menerima uang ini karena saya semakin tidak nyaman. Kenapa saudara tidak nyaman? Karena saya tidak mendapatkan kejelasan asal dari uang ini yang mulia. Sedangkan dari awal saya sudah meminta kejelasan, bahkan di awal-awal saya menerima itu saya menolak berkali-kali kepada Ibu Happy untuk ditransfer, dan bahkan ketika saya sudah ditransfer, saya sampai meminta kwitansi berkali-kali yang mulia. Karena saya tidak mau menerima uang yang tidak jelas. Begitu? Betul yang mulia. Jadi dari bulan Maret sampai bulan Juli, Maret 2021, Juli 2022. Betul yang mulia. Apakah pada bulan Juli 2022 perkara ini sudah mulai diusut oleh Kejaksaan Agung, Pak? Belum yang mulia. Saya desas-desus.
Saya tidak mendengar desas-desus apapun. Kesadaran saudara sendiri menyatakan, jangan lagi saya ditransfer begitu. Betul Yang Mulia. Saya menghadap langsung ke Pak Joni dan berkomunikasi. Lalu dengan ketidaknyamanan saudara itu, apa tindakan yang saudara lakukan? Saya waktu itu menyatakan tidak mau menerima lagi Yang Mulia. Ya, menerima lagi. Betul ya. Apakah ada tindakan saudara kumpulkan uang tersebut sampai 1,5 miliar, atau mungkin sebagian sudah saudara gunakan? Sebagian dari sudah. Bulan Maret 2021 sampai Juli 2022. Betul Yang Mulia. Ada yang digunakan? Sudah digunakan. Kalau digunakan, saudara bilang nggak mau menerima uang yang tidak jelas, tapi ternyata saudara gunakan juga untuk beli apa, Pak? Terutama karena dalam rentang waktu itu saya keluar masuk rumah sakit cukup sering Yang Mulia. Jadi untuk kesehatan. Untuk berobat? Iya. Sakit apa itu? Saya punya HNP servikal. Apa itu? Itu syaraf kejepit tapi sudah agak serius Yang Mulia. Saraf kejepit? Iya. Jadi saya harus bolak-balik beberapa kali masuk rumah sakit, operasi, dan lain sebagainya Yang Mulia. Digunakan uang yang tadi? Betul, sama untuk kebutuhan pribadi sehari-hari. Yaitu saudara menggunakan uang tetapi batin saudara tidak tenang, kan begitu? Tidak tenang Yang Mulia. Tenang itu menimbulkan penyakit. Sepertinya begitu Yang Mulia. Hah? Iya. Ya kan begitu Pak, karena kalau kita tidak tenang itu kan menimbulkan penyakit. Betul. Ya. Saya pernah dalam 1 tahun itu masuk rumah sakit sampai 5 kali. 5 kali? Ya. Nah itu kan. Ya. 2022 itu udah mulai reda-redanya COVID itu. Kalau 2021 iyalah kan. Ya. Saudara kena COVID juga? Kena tapi terakhir sekali. Terakhir sekali. Pas WHO. Karena terlalu banyak mikir, imun turun, kena COVID. Gitu Pak. Kena COVID. Bisa jadi kalau kita, jadi kata dokter ini Pak, kalau kita terlalu banyak berpikir, penyakit yang akan datang. Kan gitu. Tidak tenang, tidur tak nyenyak, makan tak enak, ya kan? Ya. Batin kita ini bergemuruh nih, kan gitu. Betul ya. Ya, harusnya saudara ngambil sikap aja dulu. Kembalikan uang itu biar saudara tenang. Barangkali nggak jadi kena saudara saraf kejepit itu loh. Ya kan? Tapi sudahlah, selesai. Ya kan? Iya ya. Jadi dihitung-hitung 1,5 miliar itu. Betul ya Mulia. Habislah uang itu Pak. Enggak habis Yang Mulia. Habis. Tapi masih ada. Masih ada? Masih ada. Berapa sebagian. Sisanya kalau gitu? Sebagian mungkin ya ada 300-an. 300-an? Ya. Waktu saudara disidik oleh penyidik dari Kejaksaan Agung, ya kan? Apakah ada upaya saudara mengembalikan? Iya Yang Mulia. Iya. Saya sudah sampaikan dari awal. Sudah dikembalikan? Belum? Sampai sekarang karena belum penuh 1,5. Karena belum penuh 1,5 Yang Mulia. Ya. Jadi saya mengumpulkan sampai penuh 1,5 dulu. Akan saya sampaikan kepada kejaksaan dan saya sudah menginformasikan berkali-kali bahwa saya akan mengembalikan. Oh gitu. Betul Yang Mulia. Ya berapa ada dulu lah yang mau rusak-rusak rekening saudara 300 miliar sisa, udah ini 300 sisanya Pak penyidik serahkan dulu. Ada itikat baik saudara untuk kembalikan ini. Apakah bisa menyicil? Enggak, kemarin waktu disidik kemarin. Karena asumsi saya harus penuh dulu. Karena ya. Asumsi saya harus penuh dulu Yang Mulia. Ya. Itu yang lewat transfer ya. Betul Yang Mulia. Ada yang secara tunai juga diserahkan sama saudara. Ada? Kalau setahu saya mungkin ini Yang Mulia, store tunai. Tetapi langsung masuk ke rekening saya. Tidak maksud, itu kan masuk ke rekening saudara. Iya. Yang secara tunai saudara terima tanpa lewat transferan ada? Tidak Yang Mulia. Enggak ada? Transfer. Iya. Makanya semuanya terekam dalam transfer. Nah, sekarang saya tanya lagi saudara. Ya. Tadi saudara bulan Juli itu puncaknya dari ketidaktenangan batin saudara. Kan betul, Betul Yang Mulia. Nah, saya ikuti nih. Memang saudara tahu dari mana sumber uang itu Pak? Sehingga saudara tidak tenang, gitu loh. Ya. Dari mana sumbernya?
Karena sejak awal yang mulia, saya sampaikan seperti ini. Kalau misalnya itu dari anggaran pemerintah, maka harus jelas secara aturan. Makanya saya minta ya kwitansi. tadi kan saudara sudah sampaikan itu Pak. Ya. Sekarang begini saya tanya, yang menyebabkan saudara tidak tenang itu tadi tentu ada penduga-duga dalam diri saudara. Ini tidak benar, bukan dari anggaran yang resmi nih. Ya kan? Nah, lalu dari mana menurut saudara itu sehingga saudara tidak tenang menerima uang itu? Dari mana? Karena sepanjang saya menerima, saya beberapa kali menyampaikan ke Pak Joni dan Bu Happy, dan saya belum mendapatkan jawaban yang clear tentang itu. Sehingga berarti kan saudara bermain dengan perasaan saudara sendiri berarti Pak. Ya saudara tahu enggak itu dari mana uang itu asalnya? Pemberian orang kah, atau dari manakah, atau dari proyek kah, atau dari mana? Ya saudara tahu. Pada waktu itu ada enggak pada 2021, 2022 itu kan lagi santer-santernya Pak. Melaksanakan kegiatan pembangunan BTS 4G. Ya. Saudara tahu itu? Saya tahu BTS 4G, saya tidak pernah berpikir bahwa uang itu dari uang BTS. Oh, tidak pernah berpikir? Tidak pernah berpikir sama sekali. Karena saya sama sekali tidak tahu yang mulia. Oke ya, itu bulan Juli ya. Iya, apakah betul. pada bulan Juli itu saudara mengundurkan diri atau tidak dari staf khususnya Pak Joni? Nah, bulan Juli saya menyampaikan dua hal yang mulia. Saya ingin mengundurkan diri sebagai juru bicara Kementerian Kominfo. Oh, saudara juru bicara Kementerian Kominfo ini? Betul yang mulia. Dan saya tidak lagi mau menerima. Kayak di Kejaksaan Agung ada juga juru bicaranya Pak Ketut umpamanya kan. Saudara ini dari Kementerian Komunikasi, saudara juru bicaranya. Betul, ya, tapi kalau saya dari sudah KPK Pak Ali Fikri ya, kalau saudara ini. Ya. Saya sudah mengundurkan diri bersamaan dengan saya menyampaikan tidak mau menerima lagi uang tersebut. Itu saudara sampaikan lewat siapa? Langsung menghadap Bapak Menteri. Pak Joni. Betul. Apa jawabnya Pak Joni? Apa jawab beliau itu Pak? Seingat saya ya sudah. Gitu. Sudah? Ya. Terus saudara mengundurkan diri jadi staf khusus? Tidak yang mulia. Tidak? Tetap jalan? Tetap jalan. Terus sejak itulah tidak ada lagi uang masuk ke rekening saudara? Tidak yang mulia. Tidak ada? Tidak. Jadi ketidaktenangan itu gitu ya? Tidak tenang yang mulia. Betul. Apa benar begitu sebenarnya? Yang sebenarnya apa? Apa benar apa tidak? Memang seperti itu keadaannya? Memang seperti itu. Tidak ada yang saya kurang dan lebihkan. Ini ada di sini nih Pak. Mulai 4 Maret 2021 100 juta. Ya kan? April 100 juta, Mei 100 juta, Juni 100 juta. Juli 100 juta, Juli lagi 70 juta, ada lagi 70 juta, 50 juta, 70 juta. Sampai 22 kali ya. Betul yang mulia. Betul ya. Sehingga nilainya 1.585 juta. Pak. Betul yang mulia. Habis untuk biaya berobat saraf kejepit. Tidak habis, sebagian besar ya. Besar. Ya. Ya. Nggak pakai itu asuransi Bapak berobat? Pakai, tapi ada beberapa yang tidak ditanggung. Misalnya ada yang beberapa yang tidak operasi laser saraf kejepit ya? itu tidak ditanggung. Sekarang ini kan menterinya diganti lagi nih. Betul yang mulia. Saudara masih staf khusus menteri? Saya masih staf khusus menteri. Masih juru bicara Kemeninfo? Tidak juru bicara karena sudah mundur sejak Juli 2022. Terus nggak ada insentif lagi atau honor? Tidak ada yang nggak ada. Sejak saya tidak mau menerima itu tidak ada. Ya, kalau resmi anggarannya kenapa tidak? Kenapa ya? Kalau resmi, kalau dari anggaran negara kenapa tidak? Kalau dari anggaran negara saya kurang tahu ya. Yang saya terima hanya gaji tunjangan sebagai... Sebelum itu, sebelum bulan Maret 2021,
Ya. Saudara kan diperbantukan di situ kan, betul, sejak 2017. Betul. Itu gaji saudara di mana sih? Apakah gaji saudara itu masih di Dikbud atau sudah pindah Pak ke Kemeninfo? Izin yang mulia, untuk gaji pokok saya dapatkan dari Dikbud. Ini apa? Yang di Kemeninfo apa dapat saudara? Yang dari Kominfo itu tunjangan jabatan saya sebagai eselon 1 yang. Eselon 1. Betul. Eselon 1 saudara tuh setingkat sekretaris jenderal loh Pak, eselon 1. Eselon 1 saudara kan? Eselon 1. Sama dengan kepala badan, Pak ini juga eselon 1 dipersamakan, Pak Anang. Izin yang mulia, ada eselon 1A dan B. Kalau saudara? 1B. Oh 1B. Iya, kalau sekjen dan dirjen itu ada tunjangan khusus. Ada. Ada. Berapa dapat Pak sebulan? 19 juta ya. 19 juta. Ya. Tambah gaji pokok kita yang dari Dikbud itu sekitar 3 juta. 3 juta, berarti sekitar 22 juta. Betul ya. Ya. Betul ya. Dapat mobil dinas juga. Mobil dinas dapat. Dapat. Terus dapat remunerasi. Tidak yang mulia. Tidak. Tunjangan kinerja, tukin. Tidak yang mulia. Tidak juga. 22 itu udah include lah ya. Yang 19 juta itu saya lupa namanya, yang jelas itu tunjangan sebagai eselon 1. Ya. Tunjangan kinerja itu Pak. Oh iya. Ya mungkin. Ya. Ya yang mulia. Ya. Wajarlah saudara doktor diperbantukan itu ya wajarlah terima. Seharusnya saudara kalau gitu tuh gajinya 50 juta lah baru di Jakarta ini ya kan. Benar nggak Pak? Ya karena kebutuhan hidup kayak gini. Apalagi saudara kerja 24 jam katanya tadi begitu. Betul yang mulia. Ya kan? Betul. Kemana-mana Pak Menteri saudara ikut? Saya kalau ke luar negeri yang sempat didiskusikan di persidangan saya tidak ikut yang mulia. Tidak ikut? Hanya di awal sekali di tahun. Di Barcelona ikut saudara? Barcelona tidak ikut. Tidak ikut. Prancis? Tidak ikut. Inggris? Tidak ikut. Swiss? Tidak ikut. Amerika Serikat? Tidak ikut. Tidak ikut. Amerika Serikat itu yang pertama sekali tahun dulu. Iya, 2019 akhir kalau nggak salah atau 2020 awal yang mulia. Saudara pernah menerima sesuatu dari Pak Anang sama Latif? Tidak yang mulia. Tidak ada. Tidak. Itu aja ya? Ya. Oke. Ada teman? Ada? Silakan penuntut umum. Terima kasih yang mulia. Izin saudara saksi, saudara tadi sampaikan hanya saudara dari 5 staf khusus yang mendapatkan insentif dari menteri. Betul Bapak? Ya betul. Bisa dijelaskan masing-masing tugas staf khusus itu apa sih? Apakah beda-beda dengan yang lainnya atau sama semuanya? Izin Bapak, untuk tugas staf khusus menteri sangat tergantung pada penugasan menteri. Jadi memang load pekerjaannya berbeda-beda. Setahu saudara dari saudara bersama dengan 4 staf khusus yang lainnya, apakah mempunyai tugas yang begitu padat semuanya? Tidak Bapak, berbeda-beda. Yang lainnya juga sampai siang malam kerja seperti saudara? Tidak Bapak. Tidak seperti itu juga ya. Terus kemudian satu lagi, tadi saudara sebutkan sebagian uang saudara gunakan untuk biaya berobat. Betul Bapak. Apakah saat saudara sakit Pak Menteri juga tahu? Tahu Bapak, Pak Menteri bahkan pernah mengantar saya ke satu dokter pas saya habis opnam. Oh, tahu memang keadaannya tahu juga ya. Terus lagi uang insentif yang diterima oleh saudara dan Happy tadi kan disebutkan Happy 50, saudara 100. Itu sebenarnya kesepakatan awalnya bagaimana? Saya tidak pernah meminta dan tidak pernah ada kesepakatan dengan siapapun untuk menerima itu. Apakah saudara pernah melakukan komunikasi atau pembicaraan tentang uang insentif tersebut dengan saudara Happy setelah saudara mendapatkan informasi atau
dipanggil Pak Menteri akan diberikan uang insentif tersebut. Ibu Happy pernah menyampaikan kepada saya kemungkinan untuk saya akan dapat sekitar 80 atau 100 juta. Terus tanggapan saudara apa saat itu? Saya langsung merespon semuanya ini harus jelas, makanya saya langsung meminta kwitansi kepada Ibu Happy beberapa kali yang mulia. Keberanian saudara untuk menggunakan uang-uang tersebut, padahal tadi saudara jelaskan, bahwa saudara merasa nggak nyaman. Apa yang melatar belakangi yang lainnya, keberanian saudara untuk menggunakan uang-uang tersebut? Setelah transfer pertama masuk yang mulia, senilai 100 juta, saya waktu itu langsung menghadap Pak Menteri dan saya kembali mempertanyakan terkait dengan uang ini. Jawaban beliau adalah ini biasa untuk memberi apresiasi kepada orang yang sudah banting tulang membantu saya. Tadi ya, nggak ada jawaban-jawaban Pak Menteri yang lain yang memberikan keberanian saudara untuk berani menggunakan uang-uang tersebut. Ya sudah, terima saja. Maksudnya? Pak Menteri menyampaikan gitu. Ya sudah, terima saja. Itu pada saat apa? Ketika saya menghadap setelah saya menerima transfer. Dilanjutkan yang mulia. Saudara saksi, ya kita bicara hal yang lain ya, selain uang yang saudara terima. Saudara pernah mengetikkan surat buat Pak Menteri? Pernah, dan ya pernah. Pernah? Kapan? 1 kali, 2 kali? Kalau mengetik itu bagian dari tugas berkali-kali saya, Pak. Ya? Ya. Tapi yang khusus pernah dipanggil ke ruangan Pak Menteri untuk mengetikkan suatu surat, pernah? Pernah terkait dengan surat Menteri Kominfo kepada Presiden. Bisa diceritakan kronologisnya? Baik, jadi ketika itu akan ada surat dari Menkominfo kepada Presiden terkait dengan pengusulan program dan anggaran tahun 2021. Dan kemudian saya dipanggil ke ruangan Pak Menteri. Di dalam ruangan sudah ada Pak Menteri dan Pak Anang. Saya masuk, saya sudah disodori draft surat yang ada coretan tangan Pak Menteri terkait dengan draft surat tersebut. Dan saya diminta untuk mengedit surat tersebut. Jadi sudah ada draft yang diketik komputer, tetapi kemudian ada coretan Pak Menteri perbaikan, koreksi, dan saudara diminta untuk mengetik kembali sesuai koreksi atau revisi. Betul, Pak Menteri. Diketikkan saat itu juga? Diketik saat itu juga. Di ruangan Pak Menteri? Di ruangan Pak Menteri, dan setelah selesai mengetik, saya langsung keluar ruangan. Pada saat itu hanya Pak Menteri, saudara, dan Pak Anang? Betul, hanya kami bertiga. Apa yang dibicarakan Pak Menteri dan Pak Anang waktu di ruangan? Saya tidak ingat karena memang pembicaraannya tidak banyak antara Pak Menteri dan Pak Anang. Yang saudara ingat? Saya tidak ingat. Tidak ingat. Sementara saudara mengetik itu mereka berdua berbicara? Tidak banyak berbicara dan saya tidak ingat apa pembicaraannya. Mohon menunjukkan suratnya yang mulia. Silakan. Betul yang mulia. Intinya saudara aktif juga. Saya dalam hal itu hanya mengetik revisi yang sudah dicoret-coret Bapak Menteri gitu tanpa saya mengetahui substansinya karena substansi itu berasal dari Satker yang mulia. Saya tidak punya kewenangan sama sekali untuk menentukan angka tapi program. Saudara juga ada chat WA dengan Pak Anang Ahmad Latif, benar nggak? Chat yang mana yang mulia, izin? Ada saudara menginfokan
bahwasanya ada anggaran yang akan digelontorkan 8,1 T. Oh iya. Cat saudara kan ada itu. Betul. Iya, jangan saya yang mengingatkan. Saudara kan pernah juga dengan Pak Anang Ahmad Latif. Malam Pak Anang, ini menginfokan ini dari Pak Menteri, kan gitu saudara kan. Betul. Nah, apa itu coba? Biasanya jika saya mem-WA eselon 1 yang lain, Pak yang mulia, itu sepenuhnya berdasarkan arahan Pak Menteri. Jadi yang saya ketik adalah arahan Pak Menteri. Kemudian saudara juga menginfokan sama Pak Anang untuk biar terrealisasi anggaran itu, saudara juga menyampaikan dalam WA itu supaya Pak Anang Ahmad Latif berkoordinasi dengan Banggar. Benar nggak tuh? Betul, itu saya ketik di depan Pak Menteri dan sesuai arahan Pak Menteri. Berarti saudara sebetulnya tahu Pak, masalah usulan anggaran juga, ya kan? Tadi saudara, saya tanya tadi apakah saudara tahu dengan proyek ini, saudara bilang tidak tahu, kurang memahami begitu. Tapi ternyata saudara juga aktif untuk usulan-usulan itu Pak, usulan untuk anggaran Presiden, termasuk ke DPR RI Komisi 1, betul itu? Izin menjelaskan yang mulia? Ya silakan. Jika saya mengetik sesuatu, itu sepenuhnya karena arahan Pak Menteri tanpa saya tahu konteksnya. Yang ya kalau itu tidak perlu dijelasin Pak, saudara itu bekerja tentu atas arahan. Tidak mungkin juga saudara overlapping saudara mungkin lah. Betul, tentu saudara aja staf khusus Menteri. Betul. Ngertilah apa yang diarahkan oleh Menteri, saudara harus laksanakan itu. Kan begitu Pak. Betul ya. Jadi staf khusus Menteri itu ya beda-beda tipis saja dengan sekretaris sebetulnya Pak. Beti-beti lah, beda-beda tipis. Betul nggak tuh? Ki saudara dari sisi apanya, dari sisi teknik, dari sisi apa, dari sisi bukan surat yang umum ini, tetapi yang udah masuk ke areal-areal ke lintas kementerian. Saudara ikut di situ, di samping saudara juga juru bicara juga, kan begitu Pak. Betul yang mulia. Kita pahami lah kalau soal yang itu. Tapi semuanya itu jelaslah di bawah arahan Pak Menteri. Betul ya. Ya kan Pak? Kalau mulus-mulus aja mana tahu saudara jadi staf khusus Presiden. Kan begitu Pak. Bisa jadi kan? Ya kan Pak? Mana lah tahu, tidak tahu lah kita nasib orang kan? Baik yang mulia. Ya kan Pak? Betul yang mulia. Berarti intinya saudara sebetulnya aktif juga di dalam mengonsep surat yang hubungannya dengan lintas kementerian, termasuk kepada DPR RI. Betul? Betul? Betul. Dengan catatan kalau dengan DPR saya tidak kenal dengan satupun orang di sana dan tidak pernah berkomunikasi. Jadi konteks WA itu hanya betul-betul menyampaikan sepenuhnya arahan Menteri tanpa saya tahu. Nggak masalah sih Pak, kenal dengan siapapun. Sebetulnya juru bicara itu harus kenal lah Pak, dengan semuanya harus kenal sebetulnya. Nggak juga bisa kita menutup diri Pak. Yang tidak boleh itu tanda kutip. Tanda kutip itu kita bermain yang melanggar hukum itu yang nggak boleh. Kalau sekedar untuk melancarkan pekerjaan apa salahnya? Apa hukum yang dilanggar di situ? Tak ada Pak. Baik yang mulia. Iya kan? Jangan saudara terlalu a priori lalu saudara menutup diri aja. Tidak mungkin bisa begitu Pak. Yang tak boleh itu kita membuat kesepakatan yang melanggar hukum. Itu tak boleh. Kan begitu Pak. Kenal dengan siapanya boleh kok. Apabila salahnya. Ya kan? Betul yang mulia. Nah, tidak perlu juga dokter luar negeri saya ajarin itu. Itu ilmu komunikasi juga itu Pak. Saudara kan dasarnya komunikasi. Betul kan? Betul yang mulia. Silakan dilanjutkan Pak. Terima kasih yang mulia. Jadi kembali ke draft surat tadi. Draft surat tadi itu kan revisi atau perbaikan koreksi dari Pak Menteri itu berupa tulisan tangan, coretan. Berupa tulisan tangan. Nah itu draft aslinya siapa yang buat sebelum dicoret? Saya tidak tahu Bapak. Tidak tahu. Akhirnya itu diketik, diselesaikan saudara di ruangan itu, di-print di situ, dicetak di ruangan itu juga? Betul, setelah itu saya sampaikan ke TU Menteri untuk diproses seperti biasa. Saudara tidak tahu ya?
Untuk yang pembuat awalnya? Tidak tahu. Tidak tahu? Tidak tahu. Di surat itu juga ada angka-angka apa itu termasuk yang dikoreksi? Angka-angka seingat saya Pak Menteri tidak mengkoreksi angka. Oke, dilanjutkan yang mulia. Izin dilanjutkan. Siap. Saudara saksi, saya tertarik dengan pernyataan Anda tadi sebagaimana yang ditanyakan oleh Yang Mulia Ketua Majelis soal 8,1 T yang saudara sampaikan kepada Pak Anang. Nah, apa maksud dari kata-kata saudara silakan Pak Anang berkoordinasi dengan Banggar sesuai perintah Pak Menteri? Saya tidak tahu konteksnya Bapak. Hanya mengetik sesuai yang diucapkan Pak Menteri. Nah, yang 8,1 itu apakah sudah disetujui atau sudah ditetapkan oleh Badan Anggaran atau belum? Saya tidak tahu. Informasi 8,1 T itu saudara dapatkan dari mana? Dari apa yang disampaikan Pak Menteri dan persis seperti itu yang saya sampaikan dan ketik di WA. Apa waktu itu yang disampaikan Pak Menteri? Persis seperti yang saya ketik di WA Bapak. Apa itu isinya? Detailnya saya boleh buka? Boleh, silakan. Saya bacakan? Bapak? Silakan. Ya. Malam Pak Anang, Pak Menteri tadi sudah kontak Bapak terkait tawaran Kemenq ya, tanda tanya. Beliau memberi arahan tambahan bahwa untuk tawaran 8,1 T diupayakan di tahun berjalan 2021 tidak kita terima dengan beberapa poin sebagai berikut. 1. Arahan Presiden 12.500 desa kelurahan harus segera tuntas sehingga tidak ada negosiasi. Kasih kuat saudara saksi. Suaranya dikasih. Untuk kebutuhan anggaran tersebut. 2. Prinsipnya DPR sudah menyetujui anggaran 2021, jadi mohon Pak Anang dapat koordinasi dengan Banggar untuk menjaga komitmen DPR ini. 3. Kita diminta untuk tetap bertahan dengan permintaan 85% PNBP dan harus diputuskan segera di tahun ini untuk memberi kepastian eksekusi program tahun depan. Demikian Pak, terima kasih. Baik, saya rasa jelas di situ. Nah, saya kembali ke yang 100 juta per bulan. Tadi kan saudara sampaikan bahwa saudara pernah menyatakan keberatan kepada Pak Menteri. Nah, saya mau tanya, pada saat pertama kali sebelum menerima uang itu, siapa yang pernah menyampaikan kepada saudara bahwa saudara akan mendapatkan honor di luar gaji? Apakah Happy, apakah Pak Anang, atau apakah Pak Menteri? Yang pertama kali menyampaikan ke saya Pak Menteri, Pak. Yang menyampaikan pertama kali bahwa saudara akan mendapatkan honor itu di luar gaji adalah Pak Menteri? Betul, di Desember 2020. Desember 2020. Kalau bisa saya tahu apa kalimat yang disampaikan Pak Menteri pada waktu itu? Seperti tadi sudah saya sampaikan, Pak, kamu kerja banting tulang sudah seharusnya mendapatkan apresiasi yang layak. Itu kan setelah saudara menerima uang? Di awal sudah disampaikan demikian. Oh, di awal juga saudara sudah disampaikan demikian? Betul, Pak. Dilanjutkan, Yang Mulia. Sedikit, Yang Mulia. Saudara saksi, terkait surat yang tadi ke Presiden itu, saudara ingat itu bulan apa itu? Surat itu kapan? Surat, boleh saya izin buka? Ya, boleh. Ya, apakah itu saya bantu? Apa? Lanjut. Sudah dapat surat Menkominfo ke Presiden nomor bla 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 tanggal 30 Juli 2020. Ya, jadi hal laporan percepatan transformasi digital nasional. Iya, jadi Juli 2020 ya. Betul, Bapak. Ya.
terkait dengan di sini saya sampaikan karena tadi sudah ditunjukkan bahwa ada kan di situ surat itu percepatan itu kan semua dirjen ada kan? Semua eselon 1 struktural ada. Betul. Di situ, jadi nggak cuma bakti. Betul. Terkait yang tadi diperlihatkan, di situ untuk bakti itu ada pengusulan pembangunan BTS 4.200 dengan rincian 4.000 BTS menggunakan microwave, 200 BTS melalui fiber optik di surat itu. Yang saudara ketahui waktu saat merevisi atau memperbaiki surat itu, angka itu dari mana dapatnya, Pak? Saya tidak tahu angka itu dari mana dan saya juga tidak memperhatikan angka-angka itu karena saya hanya merevisi redaksionalnya saja, bukan angka-angka. Setahu saya semua angka yang ada di surat itu berasal dari eselon 1 struktural. Kalau pada saat itu, ini kan bakti, dan saat di ruangan itu ada Pak Joni Plate dan Pak Anang. Apakah di saat merevisi itu ada yang Pak Anang sampaikan? Karena di situ di eselon 1-nya itu waktu itu hanya Pak Anang. Ada kaitannya terkait BTS ini? Seingat saya Pak Anang tidak menyampaikan sesuatu kepada saya waktu itu. Atau percakapan dengan Pak Joni Plate kaitan di ruangan itu dengan nilai angka-angka BTS ini yang saya tidak mendengar percakapan terkait sesuai BAP saudara ada pernyataan saudara bahwa di situ Pak Joni Plate meminta Pak Anang untuk menghitung ulang. Betul. Itu maksudnya bagaimana? Menghitung ulang sesuatu yang saya tidak tahu menghitung apa Pak. Dan saat itu Pak Anang menghitung tapi saya tidak tahu menghitung apa. Coretan itu untuk semua revisi itu untuk semua eselon 1 juga atau khusus yang BTS untuk bakti? Semua eselon 1 karena revisi Pak Menteri terkait dengan redaksi surat semua program. Redaksi. Tidak hanya bakti. Oh iya. Ya. Angka itu sudah ada di situ. Angka sudah ada di situ. Dan saudara mengetahui sebelumnya bahwa ini akan ada pembangunan BTS. Ya kan? Betul, dari rapat-rapat eselon 1. Nah, ini mau saya tanyakan, setahu saudara pada saat itu, Juli 2020 itu, sudah ada belum penetapan lokasi jumlah BTS itu? Saya mau tanya aja ini, sepengetahuan saudara. Saya tidak tahu Bapak. Tidak tahu ya? Tidak tahu. Lalu secara redaksi saya juga mau tanyakan bahwa di dalam surat itu perihalnya adalah laporan percepatan transformasi digital nasional. Mengapa dalam tema surat itu menjadi rencana percepatan transformasi digital tahun anggaran itu nilainya 25 triliun itu. Artinya tema itu mengapa menjadi atasnya laporan, temanya menjadi rencana, terus nilai itu muncul. Itu. Saya tidak tahu. Oh itu sudah dari Pak Menteri? Saya tidak tahu. Bukan, itu termasuk yang saudara korek. Nah, karena saya tidak ingat bagian mana saja yang saya koreksi, karena itu berupa coretan tulisan tangan dan saya tidak tahu. Oh ya, itu yang saya tanyakan. Maksudnya itu bagian yang saudara koreksi apa tidak? Lalu yang untuk terkaitan uang tadi yang 100. Angka 100 itu saudara tadi bilang nggak meminta. Tahunya dari siapa Pak? Nominal 100 untuk Bapak? Tahu pertama dari Bu Happy. Ceritanya bagaimana awal mulanya? Bu Happy ceritanya gimana? Saya cuma dengar dari Bu Happy bahwa nanti untuk saya kemungkinan 80 atau 100. Itu dari Bu Happy, bukan Bapak ditanya, Pak baiknya maunya atau bagaimana? Saya tidak pernah mengusulkan. Jadi muncul dari Bu Happy? Betul. Ya. Lalu Bapak tadi menjelaskan bahwa selalu menanyakan legalitas atau keabsahan atau sumber dari uang ini harus jelas. Betul Bapak. Nah, saya mau tanyakan, di saat transfer yang pertama atau mungkin yang kedua, itu kan Bapak sudah nanyakan terus tapi belum ada kejelasan kan? Bapak di situ udah ada upaya untuk mengembalikan apa belum? Setelah dapat transfer yang pertama, saya langsung menghadap Pak Menteri dan jawaban dan percakapannya seperti tadi sudah saya sampaikan. Iya, maksudnya apa yang menyebabkan Bapak terus nggak masalah itu? Apa jawaban Pak Menteri? Tadi sudah saya sampaikan bahwa jawaban beliau ya kerja keras, pantas untuk diapresiasi dengan layak, ya sudah terima saja. Oh terima saja begitu ya. Cukup dari saya.
Oh cukup. Sekarang penasihat hukum Pak Anang Ahmad Latif, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Pak Dedi kenal Pak Anang dari kapan? Sejak saya masuk Kominfo di zaman Pak Rudiantara. Oke. Apakah Pak Anang sejak saudara kenal sampai sekarang pernah mengatakan mau kasih uang ke saudara? Tidak. Tidak. Kemudian ini Pak, terkait BAP Bapak yang di percakapan WhatsApp Bapak ya. Tadi yang poin 2 udah cukup didalami oleh penuntut umum. Saya mau nanya yang poin 1. Ini saudara katakan arahan Presiden 12.500 desa atau kelurahan harus segera tuntas sehingga tidak ada negosiasi untuk kebutuhan anggaran tersebut. Ini maksudnya apa Pak? Saya hanya mengetik apa yang disampaikan Pak Menteri. Oke. Di sini ada smiley-nya Pak. Ada smiley orang ketawa, ada smiley tangan. Itu arahan Pak Menteri juga? Kalau smiley tidak Pak. Itu Tidak. karena saya orang Jawa dan biasanya untuk kesopanan. Oh gitu. Tapi saudara nggak ngerti ini arahan Presiden 12.500 desa harus segera Tidak tuntas? tahu, Pak. Tidak Tidak tahu. Kemudian saya tanya lagi yang poin 3 Pak. Di poin 3 Bapak bilang ke Pak Anang, arahan Pak Menteri, kita diminta untuk tetap bertahan dengan permintaan 85% PNBP dan harus diputuskan segera di tahun ini untuk memberi kepastian eksekusi program tahun depan. Ini maksudnya apa Pak? Eksekusi program yang mana Pak? Konteksnya sekali lagi saya tidak tahu Pak, saya hanya mengetik. Hanya mengetik ya? Betul. Baik. Dari kami cukup Yang Mulia. Silakan penasihat hukum Pak Joni Gerard Plate. Terima kasih Yang Mulia. Mas Dedi, di sini saudara dipanggil saudara ahli ya. Saudara saksi, sorry. Tadi karena saya lihat pendidikan saudara tinggi sekali nih. Saudara S1-nya di Hubungan Internasional Visipol UGM ya? Betul Bapak. Jadi dosen juga di sana? Betul Bapak. Ya, berarti satu alma mater ya kita ya. Sama Pak Pratikno berarti satu fakultas ya? Pak Pratikno Seknek. Oh, satu fakultas. Satu fakultas ya. Terus tadi saudara bicara soal tugas tambahan. Tugas tambahan itu di luar tupoksi saudara. Yang sebelumnya yang ada di tupoksi sebagai staf khusus. Kalau berdasarkan SK pengangkatan staf khusus menteri tahun 2019, tupoksi staf khusus menteri adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada menteri. Hanya itu. Betul itu. Bapak. Dan melaporkan hasilnya kepada menteri. Oke. Nah pada saat Pak Menteri ini masuk, saudara diminta ya untuk bekerja di luar tupoksi itu? Diminta, tentu semua atas arahan menteri apa yang saya lakukan. Ya, oke. Tadi saudara selalu mengulang-ulang, saya bekerja banting tulang, banting tulang. Memang perbedaannya sejauh apa Pak? Sebelum saudara bekerja banting tulang, kan saudara stafnya udah cukup lama ya? Dari zaman Pak Rudiantara kan saudara juga udah jadi staf di situ kan? Ya, zaman Pak Rudiantara kan saudara berarti tidak banting tulang lah, karena kan saudara bilang sejak zaman Pak Menteri saya banting tulang. Bisa saudara gambarkan tuh kenapa sampai saudara sampai kepada kesimpulan saya kerja banting tulang? Izin Bapak, perlu saya klarifikasi. Yang saya sampaikan statement bahwa saya kerja banting tulang dan harus diapresiasi secara layak, itu adalah statement Bapak Menteri, bukan saya. Bukan. Saya tadi catat beberapa kali kan saudara, karena saya sudah kerja banting tulang. Kadang-kadang saya pulang kerja dini hari, kan gitu Pak. Sampai Betul. saya sakit, gitu Betul, loh. Makanya saya tanya kepada saudara, bisa saudara gambarkan perbedaan volume kerja saudara pada saat zamannya Pak Menteri Rudiantara dan pada zaman Pak Joni Plate gitu loh. Baik Pak, izin. Kalau zaman Pak Rudiantara, saya fokus mengerjakan tugas-tugas dalam satu topik tertentu, yaitu terkait dengan sumber daya manusia bidang digital dan fokus pada pekerjaan itu. Ketika zaman Pak Joni, saya mendapatkan tugas diantaranya pertama menyiapkan pidato sambutan beliau dalam semua acara, berbagai macam acara yang akan diikuti, kemudian
bahan rapat-rapat yang beliau akan ikuti, kemudian bahan atau draft respon ke media, kemudian bahan atau draft untuk perundingan atau negosiasi internasional, kemudian untuk pertemuan dengan mitra yang akan bertemu dengan Bapak Menteri, kemudian juga tugas-tugas lain yang diberikan sehari-hari. Seperti itu ya gambarannya. Apakah, ini saya tanya, kan saudara disumpah juga ya, apakah pernah ada momen peristiwa ketika saudara merasa saudara sudah kerja membanting tulang, saudara menghadap ke Pak Menteri, memberikan informasi, Pak Menteri, kalau di kementerian lain, di Kemenko yang lain, untuk pekerjaan tambahan yang di luar tupoksi, biasanya ada tambahan insentif khusus atau honor karena ada pekerjaan tambahan di luar tupoksi. Apakah pernah ada percakapan seperti itu? Saya tidak pernah meminta sekalipun, Bapak. Tidak pernah ya, ada percakapan seperti itu ya. Oke. Apakah saudara juga pernah bertemu dengan Ibu Fadilah Matar mengusulkan ada tim dari saudara untuk dimasukkan ke dalam Dipa Bakti pembiayaannya walaupun bekerja untuk tim teknis kementerian? Saya tidak ingat pertemuan itu, Pak. Ya, karena ini kenapa saya konfirmasikan kepada saudara, karena di BAP Ibu Fadilah Matar disampaikan, nanti akan kami lampirkan di pledoi, bahwa Beratan ya, saudara, saya konfirmasi. Saksi Fadilah belum di... Saya mengkonfirmasi yang mulia karena beliau Pak Jaksa ini memeriksa Fadilah Matar. Saudara tanya aja. Ya. Apakah pernah saudara mengusulkan tim substansi kepada tim substansi selaku staf khusus Menkominfo mengusulkan kepada Ibu Fadilah Matar untuk dibiayai oleh Dipa Bakti dengan mata anggaran tenaga profesional pendukung Direktur Utama Bakti yang dimasukkan di divisi akses internet Direktorat Infrastruktur tahun 2021. Saya tidak pernah mengusulkan kepada ya? Ibu Fadilah Matar. Oke, saya cuma mau konfirmasi aja. Berikutnya. Stop dulu, jadi kan tadi penuntut umum di stop dulu. Setelah ditanyakan dia enggak juga mengusulkan itu. Ada nggak saudara usulkan itu? Ada nggak saudara mengusulkan si Fadilah apa namanya Tio untuk di honornya dikeluarkan oleh Bakti? Itu ya intinya itu kan? Intinya itu yang mulia ya, karena kami baca. Nggak ada saudara usulkan. Saya tidak pernah mengusulkan pembiayaan. Ya tadi kan di stop di instruksi sama penuntut umum, makanya saya selesaikan dulu pertanyaannya, ada hubungannya apa tidak? Ternyata kalau memang ada ya berarti saudara aktif juga minta honor, kan itu ceritanya Pak. Itu tujuannya tuh. Itu tujuannya mulia. Iya kan? Iya. Karena akan kami ada itu, nggak ada ya? Tidak Pak. Iya, karena kami akan karena BAP Bu Fadilah akan kami lampirkan karena ada di BAP. Ya, biar itu kan. Ya. Tapi dia sendiri yang kita periksa dalam saksi ini dia membantah itu. Iya, gitu. Nggak apa-apa ya mulia. Iya Pak, ya. Soal. Nggak apa-apa. Terima kasih ya mulia. Berikutnya tadi saudara ditanya berulang-ulang siapa yang menyebutkan angka 80 atau 100. Terus saudara menyampaikan bahwa itu dari Ibu Happy ya. 80 atau 100 itu disampaikan oleh Ibu Happy itu per bulan atau seperti apa? Menurut Ibu Happy yang disampaikan kepada saudara saksi. Nanti akan ditransfer setiap bulan Bapak. Setiap bulan ya? Betul. Oke. Di BAP saudara nomor 12 ini ada daftar rincian transfer yang mungkin memang berasal dari rekening saudara. Betul. Ya. Cuman saya catat ada beberapa bulan ini yang double dan jumlahnya melebihi 100 juta. Di bulan Juli
2021, tanggal 1 Juli saudara ditransfer 100 juta. Di tanggal 30 saudara ditransfer 70 juta. Itu 170. Terus di bulan Desember juga double. Di tanggal 2 saudara ditransfer 70 juta. Di tanggal 2 Desember saudara ditransfer 70 juta. Di tanggal 29 Desember saudara ditransfer 100 juta. Di bulan Juni juga ada pendabelan. Di tanggal 3 Juni saudara ditransfer 100 juta. Di tanggal 29 Juni ditransfer 100 juta. Kira-kira apakah saudara bisa menjelaskan? Bisa ya, Bapak? Ya. Jadi kadang transfer itu saya juga tidak tahu kepastian tanggalnya karena berubah-ubah. Jadi dalam 1 bulan bisa saja 2 kali transfer untuk menambal bulan yang sebelumnya atau bulan setelahnya. Seperti itu ya. Terus Betul, tadi Bapak. saya catat saudara di bulan Juli nih karena perang batin saudara memutuskan untuk tidak mau menerima lagi. Saya menyampaikan itu di bulan Juli, betul? Juli, kemudian bulan Agustus mulai tidak menerima. Apa betul Agustus tidak menerima? Terakhir Bu Happy mentransfer kepada saya bulan Agustus tanggal 2 kan? 2, betul. Ya. Itu terakhir. Kan tadi perang batin, puncaknya mau menolak. Disampaikan di bulan Juli, ya kan? Cuman perang batin tadi di Agustus tetap terima. Iya Pak, saya sampaikan itu di bulan Juli, Bu Happy masih mentransfer di tanggal 2 Agustus, setelah itu Ya. saya tidak lagi mau menerima. Oke, setelah perang batin bulan Juli ditransfer bulan Agustus, apakah saudara punya niat langsung mengembalikan? Ini kan tidak sesuai dengan keputusan batin saudara tadi. Saya waktu itu langsung menanyakan ke Bu Happy kemana saya harus mengembalikan. Oke, Bu Happy menjawabnya apa? Tidak tahu. Tidak tahu. Oke. Terus saudara, Yang jelas digunakan Pak untuk biaya berobat. Itu loh. ya Kapan mulia. pula dia kembalikan? Ya, mau memperjelas saja yang mulia. Saraf terjepit. Itu kan Ya. digunakan untuk berobat itu. Kami gitu. Maka saya tanya, ini kan apakah menggunakan asuransi juga? Kita kan kalau pegawai negeri kan punya askes Pak. Ya ternyata tidak mencukupi ya Pak ya. Betul Bapak. Askes Bahkan kadang-kadang beberapa mau harus gitu, kadang-kadang gitu Pak. Kita sakit kepala dikasihnya obat sakit perut. Ya, enggak selesai lah. Karena ujung-ujungnya kita mandiri juga akhirnya kan gitu Pak. Betul, Saya yang mulia. mungkin duluan saya pegawai dari saudara. Saya udah 30 tahun lebih Pak. Mohon maaf aja ya itulah macam-macam lah. Kita bukan apa. Ya semualah kementerian kayak begitu. Akhirnya ambil alternatif lain, kita pakai asuransi mandiri Pak. Mungkin prudensial kah atau apakah. Karena itu tadi tidak cukup gitu loh. betul yang mulia. Ya kan? Betul. Kita golongan 4 dikasihnya kamar golongan berapa itu. Ya kan? Tidak representatif ya. Itulah yang kita rasakan kita sebagai pegawai negeri. Betul yang Ya, mulia. betul Pak. Betul Bapak. Terima Nah, kasih, betul. saya lanjutkan ya mulia. Masih Ya, ada kalau beberapa. soal dia perang batin segala macam nanti kan kami pertimbangkan perang batin apa tidak. Kalau Masih- mau perang batin dari awal tuh nggak usah terima gitu lah, kembaliin aja kan gitu Pak. Ya, harus konsisten. Ya. Oke. Ya, kembali Masih ke ada? ya, masih ada Bang yang mulia. Silakan. Masih banyak. Ini karena perang batin tadi saya mau nanya nih, saudara kasih rekeningnya itu kapan ya? Ke Bu Happy-nya. Saya lupa Bapak. Waktu kasih rekening ada catatan tidak bahwa kalau ini tidak legal jangan ditransfer. Saya sampaikan itu berkali-kali ke Ibu Happy. Kalau Ibu Happy tetap transfer, jadi menurut saudara itu legal. Makanya setelah saya dapat transferan, saya langsung menghadap Pak Menteri dan bertemu dengan Bu Happy untuk mencari kejelasan lagi. Dapat apa tidak kejelasan itu? Yang tadi sudah saya sampaikan Bapak, Tidak dapat ya, tapi uang tidak dikembalikan juga. yang saya dapatkan Ketidakjelasan. gini Bapak, ketika bertemu Pak Menteri, ini saya sudah terima dan lain sebagainya, kemudian beliau menyatakan ya sudah terima saja gitu. Ya, tapi berarti kan tidak jelas sumbernya kan? Atau Anda tahu sumbernya dari sumber yang tidak legal seperti yang saudara kasih syarat tadi? Saya
tidak tahu sumber ini. Dan legal atau tidak legal? Saya tahunya ini pemberian Pak Joni. Begitu Bapak. Saudara tahunya begitu ya. Jadi saudara tidak tahu soal legal tidak legalnya. Karena saya tahunya ini pemberian Pak Joni, kemudian beliau menyampaikan terima saja, kemudian saya terima saja. Oke. Terus saya mau 2 kali saya catat nih saudara dibilang saudara dipanggil sendiri ya sama Pak Menteri ya. Betul Bapak. Bahwa karena saudara sudah bekerja keras, maka saudara akan mendapat, sudah seharusnya saudara diapresiasi. Saya mau pertegas saja karena 2 kali saya catat nih. Betul saudara cuma dipanggil sendiri. Betul Bapak, betul, ya? Saya masih sangat ingat. Sangat ingat ya? Ya, betul. Karena Happy di dalam persidangan sebelumnya menyampaikan bahwa saudara dipanggil bersama-sama dan diminta untuk menyebutkan kebutuhan masing-masing untuk insentif tambahan. Saya cuma mau konfirmasi itu aja. Jadi saudara menyebutkan 100 juta, Happy menyebutkan 50 juta. Jadi tidak ada itu ya? Saya tidak pernah menyebutkan 100 juta. Tidak pernah. Iya Bapak. Itu ya perbedaan saudara dengan saudara Happy. Terus berikutnya saya ke surat Pak 506. Surat 506 itu setahu saudara itu laporan atau apa judulnya, atasnya, perihalnya? Boleh saya buka Pak? Boleh. Perihalnya laporan percepatan transformasi digital nasional. Perihalnya Bapak. Laporan ya. Betul Bapak. Apakah saudara mengetahui bahwa dasar dibuatnya surat tersebut adalah permintaan Presiden dalam ratas 4 Juni di mana Menteri diminta untuk menyampaikan laporan kebutuhan arahannya Menteri, permintaannya ya Presiden, Menteri Komunikasi dan Informatika agar menyampaikan 1 lembar daftar kebutuhan investasi infrastruktur telekomunikasi. Daftar tersebut berisi kekurangan infrastruktur dan anggaran yang dibutuhkan. Saudara tahu tidak? Ada arahan seperti itu dari Presiden. Sehingga keluarlah surat 506 tersebut. Saya tidak ingat Bapak. Tidak ingat ya. Oke. Terus tadi kan saudara diulang-ulang, saudara sudah menjawab bahwa redaksional yang dikoreksi oleh Pak Menteri, betul, bukan Pak. Angka. Kan itu tadi saya catat nih keterangan saudara ya. Apakah saudara ingat tuh, kan saudara redaksional itu kira-kira contohnya apa waktu itu yang dikoreksi redaksionalnya? Bisa saudara ingat-ingat? Kalau detailnya saya tidak ingat, tetapi itu murni redaksional kalimat gitu Pak. Kalimat. Jadi ya. Pak Menteri tidak mengubah angka-angka yang sudah ada di draft itu. Seperti itu ya. Betul Bapak. Terus mengenai yang saudara tadi menyampaikan soal WA ke Pak Anang itu tadi. Terus itu isi WA-nya saya baca tadi ke Banggar kan? Banggar ya. Banggar itu sama tidak dengan Komisi 1? Setahu saudara kalau di DPR itu. Saya tidak tahu memahami. Ya, okay. Saya tidak paham. Dari kita sementara cukup yang mulia. Tidak ada soal kalau surat itu Pak. Surat itu usulan-usulan itu tidak ada soal. Tidak ada masalah apapun. Kalau diperintahnya di konsep ya. Tidak masalah. Berapa dikucurkan oleh Presiden, oleh Komisi 1, oleh Badan Anggaran atas persetujuan. Berapa yang disetujui oleh Menteri Keuangan pamannya. Ada anggaran untuk BTS itu. Berapa itu yang penting bisa nggak dipertanggungjawabkan, itu saja soalnya. Berapapun besarnya, 20 triliun kah, 30 triliun kah, bisa nggak dipertanggungjawabkan. Itu saja Pak, kecil besarnya nggak ada soal. Yang penting
tepat sasaran apa tidak. Itu loh Pak. Sekarang pertanyaan dari penasihat hukum Yohan Suryanto. Ada pertanyaan? Izin, majelis dari kami tidak ada pertanyaan. Enggak ada ya? Enggak ada. Karena memang ada kaitannya. Siap. Karena Yohan Suryanto keterlibatannya penyusunan HPS. Itu siap, saja Pak. Iya kan? Iya. Sekarang Pak Anang. Ada pertanyaan dari Bapak? Pak Anang? Tidak ada yang mulia. Ada. Sekarang Pak Yoni, ada tak? Ada sedikit aja yang mulia. Ya, boleh silakan Pak. Ya, saudara saksi, saudara kan seorang intelektual, ya, PhD, dosen pula, ya, staf khusus menteri, ya, tenaga ahli menteri, sudah bertahun-tahun di Kominfo, ya. Dan hari ini saudara disumpah sebelum memberikan kesaksiannya di atas kitab suci. Saudara ingat bahwa apakah saudara pernah menyampaikan pada menteri bahwa di kementerian yang lain diberikan honorarium atau insentif tambahan atas pekerjaan mereka. Bahkan di salah satu kementerian saudara menyebut namanya. Ingat itu? Saya tidak ingat Bapak. Nah, saudara tidak ingat. Di bawah sumpah. Ya, bukan di sidang ini, di akhirat itu harus bertanggung jawab. Karena saudara mengatakannya. Atas referensi itu minta pada saya untuk mencarikan honor tambahan karena kerja keras. Hari ini di dalam pernyataan saudara membolak-balik dan menjadikan menteri sebagai tempat sampah. Ya, ingat ini di bawah sumpah. Ya. Demikian besar ya. Apa yang menteri sampaikan waktu itu, ingat tidak? Bahwa agar dicarikan jalan yang sesuai aturan melalui anggaran di kementerian, baik lembaga-lembaga eselon maupun non-eselon. Itu yang diminta, yang pada akhirnya walaupun setelah lama saudara dipromosikan menjadi anggota Dewas Bakti. Pernah nggak saudara menjadi anggota Dewas Bakti? Pernah Bapak? Pernah. Itu adalah bagian rentetan semuanya pembicaraan saudara saksi dengan menteri saat itu. Jadi itu dalam rangka insentif tambahan. Pernah nggak saudara disampaikan bahwa untuk mengecek di mana dimungkinkan secara resmi agar negara bisa memberikan insentif yang saudara atas imbal atas pekerjaan yang saudara telah baktikan pada negara. Ingat nggak itu? Saudara ingat apa tidak? Lagi-lagi tidak ingat, lupa. Izin Bapak, kalau dalam hal saya meminta kepada Bapak, saya meyakini dengan sungguh-sungguh dan di dalam ingatan saya jelas betul, saya tidak pernah meminta Bapak. Saudara meyakini, ya, tapi saudara di bawah sumpah. Karena saya juga meyakini, saudara meminta dan mengambil contoh di salah satu kementerian koordinasi, menyebut nama pejabatnya. Saudara atau saudara ini mendapat jumlah sekian. Kenapa saya tidak di sini, Pak Menteri, bisa dikarikan jalannya? Ini sebagai bahan masukan untuk CPU dan untuk yang mulia majelis hakim. Ada percakapan itu. Saudara juga tadi disampaikan menyangkal bahwa dalam BAP yang lain, saudara secara aktif untuk mendekati bakti, untuk mencarikan sumber pembiayaan yang dibolehkan oleh aturan negara. Walaupun saudara menyangkal. Tapi itu adalah bagian dari bagaimana menerjemahkan permohonan saudara tadi. Agar mendapat honorarium tambahan. Tetapi apa yang saudara sampaikan hari ini lagi-lagi menjadikan menteri sebagai tempat sampah atas sampah yang saudara buat. Nanti akan kami pertimbangkan. Ya. Lanjut pertanyaan. Ya, yang mulia, mohon maaf. Saudara menyampaikan bahwa saudara satu-satunya yang menyiapkan pidato menteri. Bukan satu-satunya Bapak. Tadi saudara menyampaikan itu, saudara menyampaikan semua pidato menteri. Sebagian besar Bapak. Semua pidato menteri itu yang saudara sampaikan. Saya mencatatnya di sini. Bahwa pidato menteri ada yang dibuat sendiri oleh menteri.
Pidato menteri ada yang dilakukan tanpa teks. Kalau tanpa teks pasti bukan saudara yang buat. Betul. Ya. Dan ada beberapa staf ahli yang lain juga menyiapkan pidato untuk menteri, setidak masukan-masukan itu pada menteri. Nah, ini adalah rentetan-rentetan dari kesaksian-kesaksian yang saudara berikan hari ini yang tidak konsisten atau yang berbeda, yang di bawah sumpah. Ya. Demikian yang mulia, hanya untuk menyampaikan konsistensi. Semuanya itu nanti akan kami pertimbangkan. Terima kasih Pak yang Joni ya. Beliau ini kan pengantarnya aja dia kerja siang malam, Pak. Kerja siang malam, tak mengenal waktu, bahkan lembur pun katanya. Itu tuh kan menginginkan sesuatu juga, itu kan nanti akan kami pertimbangkan. Apakah benar dia tidak mengharapkan tambahan? Kan begitu. Nah, nanti akan kami pertimbangkan. Tapi sumbernya itu kalau tambahannya itu dari anggaran yang benar kan tidak ada masalah. Nah, tapi ini dipakai itu yang uang yang diterima dari si Windy Purnama itu. Yang diambil sama Yunita gitu loh, Pak. Biar Bapak tahu. Kalau enggak tahu atau pura-pura tidak tahu, saya kasih tahu sekarang. Diambil di Jalan Sabang sana, Pak. 20 kali. Diambil sama Happy 50, untuk saudara 100. 350 siapa namanya? Georgius. Siapa? Walbertus. Nah itu. Itu loh Pak anunya. Pak kalau sumbernya yang benar kan tidak masalah juga kalau memang tapi tidak mungkin juga masuk akal juga. Saudara sebagai staf khusus menteri punya gaji 100 juta, honor tambahan 100 juta. Itu tidak masuk akal juga kadang-kadang kan gitu, Pak. Kalau 50 mungkin juga. Karena itu staf khusus kerjanya siang malam, tetapi mungkin tidak sendiri. Berapa orang? 5 orang mungkin dibagi, Pak. Ini kenapa saudara sendiri gitu loh. Nah itu kan jadi jadi saudara tidak bisa menjelaskan kenapa yang lainnya dapat juga apa tidak. Saudara tidak bisa menjelaskan. Ya, itulah Pak. Betul, ya. Jadi faktanya jelas Pak. Itulah gunanya kita sidang terbuka untuk umum, jelas dikonsumsi juga oleh publik. Benar ini, inilah keadaannya. 5 orang staf khusus menteri cuma saudara yang dapat. Walaupun saudara juru bicara Kemeninfo, tapi yang lain disuruh gigit jari aja, tak mungkin kan. Ya, itu loh Pak. Jadi kita logikanya harus jalan juga di situ. Apalagi di awal saudara bukan dari saya mengorek-ngorek, tidak, saudara yang menerangkan berkali-kali bahwasanya saudara kerja siang malam, tidak mengenal waktu, kami gitu Pak. Perlu juga itu insentif, tidak bisa hanya mengandalkan gaji saja dan tunjangan saja, gitu loh Pak. Kalau yang wajar dari sumber yang wajar tidak masalah Pak. Tidak ada soal itu. Termasuk saudara kenal-kenal dengan siapa aja. Saudara menutup diri, saudara tidak kenal dengan anggota Banggar, tidak kenal dengan anggota DPR. Bukan itu. Tidak apa-apa kenal. Tapi kita kan ngapa-ngapain. Begitu. Yang tak boleh itu membuat transaksi yang tidak benar. Itu loh Pak. Itu yang melanggar hukum saja. Boleh aja kok. Ya. Oke. Kalau udah curiga, tapi ternyata transferannya sampai 22 kali kan. Gitu loh. Itu kan perlu juga kami pertimbang. Oke Pak. Baik yang mulia. Tetap dengan keterangannya. Tetap yang mulia. Bagaimana Pak Anang? Saudara tahu tidak dengan keterangan saksi ini Pak? Tidak tahu ya. Tidak tahu. Pak Joni membantah lah yang tadi ya. Saya membantahnya yang mulia, karena ini soal kejujuran di dalam persidangan. Saya tidak pernah saudara katanya kalau intinya gini loh Pak Joni, intinya dia saudara panggil. Saudara panggil saudara yang nawarkan, kamu harus dapat insentif, dapat honor gitu kan? Ya tidak yang mulia. Iya kan begitu Pak. Kami nanti akan mempertimbangkan benarkah atau tak ada usulan apa-apa, tiba-tiba tak ada ba, tak ada bi, tak ada bu, tiba-tiba saudara kasih 100 juta. Betul yang gitu. mulia. Betul ya Pak? Yang mulia, iya. Demikian pula angka-angkanya yang mulia. Ya, itulah tahu lah, itu saudara bantah kan? Iya, betul yang mulia. Yang lain bantah juga? Bantah yang mulia. Kalau yang masuk logika ya jangan dibantah. Kalau dia sebagai staf khusus, dia itu mengkonsep pidato saudara, itu wajar Pak. Betul yang mulia. Apabila saudara bantah, tapi kalau pidato saudara secara lisan ya tidak mungkin lah. Itu mungkin perlu dibantah. Kalau lisan, menteri itu juga bukan hanya
baca konsep aja Pak. Kan ada juga pidatonya yang secara lisan mendadak umpamanya, belum lagi bisa dikonsep oleh staf khusus kan gitu Pak. Secara lisan. Ya Pak. Betul, betul yang mulia. Kerja keras Ya, saya akui kerja keras yang mulia. Betul itu juga. Ya. Oke Pak. Pak Yohan ada komentar Pak? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Terima kasih ya Pak.